Sebelum lanjut, kami ingatkan untuk tetap membeli dan membaca buku dari versi cetaknya. Karya Eka Kurniawan. Seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Chapter 5. Si Tokek melirik ke arah Ajo Kawir. Bocah itu tampak sedang membetulkan sesuatu di balik celana pendeknya. Si Tokek tersenyum. Ia tahu jika kemaluan Ajo Kawir membesar, arahnya miring ke kiri sehingga setiap kali harus meluruskannya jika tak ingin terjepit. Ajo Kawir sendiri yang mengatakan hal itu sekali waktu, saat mereka mengintip Pak Kepala Desa. Ajo Kawir tak terganggu dengan lirikan si Tokek, dan terus melihat apa yang akan dilakukan si pemilik luka. Aku tak tahu ia secantik ini, kata Ajo Kawir, berbisik. Kau harus memandikannya, seperti dilakukan polisi itu. Aku lebih suka melihat ini daripada istri Pak Kepala Desa. Tapi buah dada istri Pak Kepala Desa sebesar kelapa muda. Yang ini lebih bagus. Tidak besar, tapi bagus. Apa aku bilang? Ajo Kawir hampir kehilangan pemandangan penting. Si pemilik luka sudah menanggalkan celana dan sepatunya, memperlihatkan bokongnya yang hitam dan berhias beberapa bekas luka borok, dan kemaluannya yang nyaris tersembunyi di balik bulu kemaluan yang lebat, entah berapa lama tak dicukur. Si pemilik luka bersiap hendak naik ke meja makan, mendorong Rona Merah agar telentang, membuat kedua kakinya membentang. Rona Merah tiba-tiba mendorong balik si pemilik luka dan hendak melompat turun dari meja makan. Si pemilik luka terhuyung, tapi ia sempat menangkap Rona Merah dan menahannya di meja. Rona Merah menggeliat, si pemilik luka naik ke meja dan menindihnya. Rona Merah memekik pendek, si pemilik luka menampar wajahnya sambil berseru, "Diam, Sinting." Dengan rakus si pemilik luka kembali menjilati buah dada Rona Merah, yang kiri dan yang kanan bergantian. Sesekali ia membenamkan wajahnya di celah antara kedua buah dada itu, sementara si perempuan meronta-ronta. Pak Kepala Desa meletakkan kemaluannya di celah buah dada istrinya, pikir Ajo Kawir, sementara polisi ini membenamkan wajahnya di celah buah dada Rona Merah. Ia bertanya-tanya, di antara keduanya, mana yang lebih menyenangkan? Dan mana yang kelak ia ingin lakukan terhadap perempuan? Ia ingin membicarakan hal itu dengan si Tokek, tapi ia tak ingin membicarakannya sekarang. Ia tak ingin kehilangan pemandangan penting. Si pemilik luka mengangkat satu kaki Rona Merah dan meletakkan kaki itu di bahu, dan bersiap membenamkan kemaluannya ke lubang kemaluan perempuan itu, seandainya sesuatu tak terjadi. Ajo Kawir menonton semua adegan itu sambil menggigil dengan mata tak lepas dari lubang tempat mengintip, tak kuasa menopang tubuhnya. Pegangannya ke kusen jendela terlepas, dan tanpa bisa dicegah ia tergelincir. Suara gaduhnya mengagetkan semua orang. Si Tokek melompat ke belukar semak, tak memedulikan gerimis yang masih rintik. Si pemilik luka menahan kemaluannya. Si perokok kretek melompat dari kursinya. Ajo Kawir yang juga terkejut mencoba bangun, tiba-tiba disergap oleh si perokok kretek yang sudah ada di sampingnya. 5 menit kemudian Ajo Kawir sudah berdiri di samping meja. Tempat Rona Merah masih telentang mengangkang. Si perokok kretek memeganginya dengan erat. "Jadi kamu mau lihat ini, bocah?" tanya si pemilik luka. Ajo Kawir ketakutan, menggeleng dan hendak pergi. Tapi si perokok kretek mengeluarkan dan menempelkan moncong pistol ke dahi si bocah sambil berkata, "Diam dan lihat." Ujung pistol itu terasa dingin di kulitnya. Dan dari sudut matanya, ia bisa melihat pistol itu juga mengilap, memantulkan cahaya begitu tajam. Begitulah dengan tubuh menggigil hebat, kali ini karena ketakutan, wajah pucat dan bibir bergetar tak mengeluarkan suara apapun, Ajo Kawir dipaksa melihat kedua polisi itu memerkosa Rona Merah bergiliran. Si Tokek, tak tahu apa yang terjadi, keluar dari belukar semak dan mengendap kembali ke dekat jendela. Dari sana ia melihat Ajo Kawir seperti mayat hidup di samping meja. Si Tokek berpikir apakah ia akan masuk ke dalam dan menolong Ajo Kawir. Tapi demi melihat pistol yang ditempelkan ke dahi Ajo Kawir, ia diam saja kebingungan. Sempat terlintas di pikirannya untuk memberitahu seseorang, tapi setelah dipikir-pikir, kekacauan ini barangkali akan semakin menjadi-jadi jika ia melakukannya. Ia memutuskan untuk menunggu. Yang terburuk dari itu baru datang kemudian. Setelah selesai mengenakan celana mereka, kedua polisi tiba-tiba menoleh ke arah Ajo Kawir. Si pemilik luka tiba-tiba menyeringai ke arahnya dan bertanya, "Kamu mau coba?" Ajo Kawir menggeleng lemah, tubuhnya nyaris ambruk. Si perokok kretek kembali menempelkan pistolnya dan berkata, "Buka celanamu." Ajo Kawir diam saja. Pistol itu kembali terasa dingin di dahinya. Dingin yang mengirim lebih banyak dingin ke sekujur tubuhnya. Seolah tak sabar, akhirnya si pemilik luka mencopot paksa seluruh pakaian Ajo Kawir hingga bocah itu bugil, dan mendorongnya ke arah Rona Merah yang masih telentang di meja makan. Ajo Kawir terhuyung dan berhenti tepat di depan kedua kaki Rona Merah yang terbuka lebar. Di balik rambut di selangkangannya, Ajo Kawir melihat celah kemerahan berlipat-lipat. "Masukkan." Ajo Kawir diam saja. Kedua polisi kesal dan hampir mengangkatnya untuk memasukkan kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan perempuan itu. Tapi mendadak mereka terdiam dan menoleh ke arah selangkangan Ajo Kawir. Di luar yang mereka duga, kemaluan bocah itu meringkuk kecil, mengerut dan hampir melesak ke dalam. Setelah berpandangan sejenak, kedua polisi tiba-tiba tertawa sambil menggebrak-gebrak meja. Bocah tak berguna, bahkan anjing pun berakhir lihat perempuan seperti ini. Hal baiknya, mereka segera melepaskannya dan menyuruhnya pergi. Hal buruknya, sejak hari itu kemaluan Ajo Kawir tak pernah bisa berdiri. Tetap tak berdiri meskipun 12 pelacur telanjang di depannya, dan segala hal telah dicoba untuk membangunkannya. Dan tak berapa lama setelah peristiwa itu, orang-orang menemukan Rona Merah mati di halaman belakang rumahnya, di samping kuburan suaminya. Ia pergi ke dapur dan menemukan cabai rawit di antara bumbu-bumbu. Ia menoleh ke ruang tengah. Tak ada siapa-siapa. Seperti maling saja, pikirnya. Ia mengambil beberapa buah cabai rawit, tapi akhirnya memilih yang paling gemuk dan paling segar, merah kehijauan. Ia memotong ujung cabai rawit itu dengan pisau. Tampak butiran-butiran bijinya di bagian dalam, putih dan berair. Memakannya dengan kerupuk atau tempe goreng hangat pasti enak, pikirnya. Tapi ia tak punya kerupuk maupun tempe goreng, dan ini bukan waktunya memikirkan makanan seperti itu. Ia kembali menoleh ke ruang tengah.
Masih tak ada siapa-siapa. Ia memandangi kembali potongan cabai rawit itu. Ajo Kawir membuka celana jeansnya, menurunkannya hingga sebatas lutut. Ia menurunkan celana dalamnya. Di sana kemaluannya menggantung, masih tidur dengan cara paling malas. Jika kamu tak mau bangun, pikirnya, aku akan memaksamu bangun. Ia mengoleskan potongan cabai rawit itu ke permukaan kemaluannya. Awalnya terasa dingin. Ia mengoleskannya kembali. Melingkar dan memanjang. Ia memotong kembali cabai rawit itu, mengoleskannya kembali ke batang kemaluannya. Bangun, gumamnya. Bangun, bajingan. Ia sudah mengolesi seluruh permukaan batang kemaluannya. Butir-butir biji cabai rawit tampak di sana-sini, menempel di kulit kemaluannya. Seperti butir-butir wijen. Awalnya terasa dingin. Dingin yang mencurigakan. Lama-kelamaan mulai terasa hangat. Lalu panas. Hingga menyengat. Mereka menemukannya meraung-raung di dapur, lalu pindah ke kamar mandi. Ia menjerit-jerit, hingga suaranya terdengar sampai 11 rumah. Mereka menemukannya basah kuyup di kamar mandi. Berkali-kali membanjur kemaluannya dengan bergayung-gayung air. Ia terus meraung-raung, menjerit-jerit, dan menggelepar. Panas, panas, tentu saja panas, tolol, tak ada yang bisa dilakukan orang-orang. Mereka membiarkannya menjerit-jerit di tempat tidur setelah menyeretnya dari kamar mandi dan memberinya anduk. Ia berguling-guling di tempat tidur, menangis. Air matanya mengalir deras dan mukanya menjadi merah. Orang-orang ingin menertawakannya, tapi tak ada yang tertawa. Mereka tidak tertawa saat itu, tapi tertawa setelah mereka tak berada di depan Ajo Kawir. Tak ada yang tahu dari mana Ajo Kawir memperoleh gagasan itu, tapi satu hal jelas, cabai rawit tidak membuat kemaluannya berdiri. Menggeliat pun tidak. Hanya membuat batang kemaluannya sedikit memerah. Hanya membuat pemiliknya menderita hampir sepanjang hari. Tolol enggak kira-kira, kata si Tokek, 2 hari setelah itu. Ia pernah tanpa sengaja menjatuhkan buih pasta gigi dari mulutnya dan jatuh mengenai batang kemaluannya. Panas tak ada ampun. Ia tak bisa membayangkan seperti apa rasanya batang kemaluan diolesi potongan cabai rawit. Ia tak akan pernah mencobanya. Ia tak akan setolol itu. Aku harus mencoba apapun untuk menyelamatkan hidupku, kata Ajo Kawir. Tolol, gerutu si Tokek, nyawamu tak berada di ujung kemaluanmu. Saat itu belum ada yang tahu bahwa kemaluannya tak bisa berdiri, kecuali si Tokek. Orang-orang hanya bertanya, kenapa ia melakukan hal tolol itu, tapi ia tak memberitahu apapun. Mereka pikir Ajo Kawir mendengar nasihat yang salah dari seseorang mengenai obat kuat. Bocah-bocah sekarang menginginkan kemaluan yang kuat dan besar, dan mereka bisa melakukan apa saja, tanpa tahu untuk siapa mereka akan mempergunakannya. Mereka hanya berpikir kemaluan yang besar dan kuat merupakan hal terbaik yang bisa mereka miliki. Orang-orang belum tahu kemaluan Ajo Kawir tak bisa berdiri. Si Tokek bertanya-tanya, apakah ia harus memberitahu hal ini kepada ayahnya atau tidak. Seseorang harus tahu, pikirnya. Seseorang harus menolong Ajo Kawir. Ia melihat Iwan Angsa sedang memberi makan induk ayam dan 9 anaknya di samping rumah. Pagi itu ia hendak berangkat sekolah. Ia menggendong tasnya. Ia berjalan agak ragu, tapi akhirnya ia memutuskan untuk menemui ayahnya. Ia berdiri di belakang Iwan Angsa, melihatnya mengaduk-aduk dedak basah sebelum memberikannya kepada induk ayam itu. Si induk ayam membagi-bagikan dedak basah itu kepada anak-anaknya. Apa? Tanya Iwan Angsa, demi melihatnya terus berdiri di sana. Mau minta duit? Enggak. Kenapa tidak berangkat? Ia bertanya-tanya, apakah harus mengatakannya atau tidak. Ia memandang ayahnya. Ia memikirkan Ajo Kawir. Jika ia menceritakannya, apa saja yang harus ia ceritakan? Iwan Angsa masih memandanginya selama beberapa saat. Induk ayam menunggu ia memberi mereka sesendok dedak basah lagi. Si Tokek masih berdiri dengan pikiran yang sibuk. Akhirnya ia berkata, kemaluan Ajo Kawir tak bisa berdiri. Iwan Angsa memandang bingung kepadanya. Apa maksudmu? Kemaluan Ajo Kawir tak bisa berdiri. Melihat perempuan telanjang tak berdiri. Pokoknya tak mau berdiri dengan cara apapun. Tak jauh dari tempat tinggal mereka, ada seorang petani yang mencoba mengembangbiakan lebah. Si Tokek. Pernah ke sana untuk membeli madu. Bukan madu yang bagus, dan si petani juga tahu, tapi ia melakukannya karena senang. Ajo Kawir pernah pergi ke sana menemani si Tokek, dan sekali waktu seekor lebah menyengatnya, membuat tangannya bengkak. Lalu ia membaca satu hal mengenai terapi lebah. Sengatan lebah bisa menyembuhkan banyak penyakit, kata tulisan yang dibacanya. Mungkin di koran bekas. Beri-beri, rematik, asam urat. Ia tak tahu penyakit-penyakit itu, tapi ia tahu sengatan lebah bisa membuat tangannya bengkak. Ajo Kawir memikirkan kemaluannya. Ajo Kawir membayangkan kemaluannya membesar. Kemaluannya berdiri. Ngaceng. Ia pergi ke tempat petani itu dan membeli sebotol madu, serta meminta beberapa ekor lebah. Ia tak mengatakan untuk apa. Ia pulang dan dengan sengaja membiarkan kemaluannya disengat 3 ekor lebah. Kemaluannya memang membesar, hampir sekepalan tangan, tapi sama sekali tak bisa dibilang ngaceng. Bisa dibilang seperti sanca tidur. Dan ia harus meraung-raung untuk kedua kalinya. Dan sepanjang hari ia tak bisa memakai celana. Beberapa hari kemudian si Tokek menceritakan kembali hal itu kepada Iwan Angsa. Ia hampir menangis mengatakannya. Ayah harus melakukan sesuatu, katanya. Memangnya kenapa dengan kemaluannya? Sudah kubilang, kontol Ajo Kawir enggak bisa ngaceng. Lihat perempuan telanjang enggak bisa ngaceng. Sudah diolesi cabai rawit, sudah disengat lebah, tetap enggak bisa ngaceng. Tahu apa kalian soal kontol? Iwan Angsa membawa Ajo Kawir ke dalam kamar, menyuruhnya mencopot celananya. Ajo Kawir duduk di tepi tempat tidur, matanya berkaca-kaca. Iwan Angsa berjongkok, memeriksanya. Menjawil-jawilnya. Ajo Kawir mengusap air matanya, dan memohon tak seorang pun memberitahu ayah maupun ibunya. Ia tak ingin mereka tahu soal ini. Sebenarnya bagaimana hal ini bermula? Tanya Iwan Angsa. Ajo Kawir menoleh ke si Tokek. Si Tokek balas menoleh ke arah Ajo Kawir. Enggak tahu, kata si Tokek. Buru-buru. Ia tak ingin Iwan Angsa tahu apa yang mereka lakukan terhadap Rona Merah. Ia tak ingin menambah-nambah masalah yang mereka hadapi. Ia tak mau menceritakan 2 polisi yang masuk ke rumah Rona Merah dan memerkosa perempuan sinting itu. Enggak tahu, kata si Tokek lagi. Iwan Angsa menoleh ke arah Ajo Kawir. Enggak tahu, kata Ajo Kawir juga.
Tiba-tiba tak mau bangun begitu saja. Biasanya bangun jika lihat perempuan setengah telanjang. Atau digosok sabun, kata si toket. Iwan Angsa memberinya buku-buku tipis stensilan, karya Valentino, yang sekali waktu dibelinya dari terminal bis. Ia punya beberapa jilid, disembunyikan di laci terkunci, di kamarnya. Ia tak ingin bocah-bocah itu menemukannya, tapi kali ini ia memberikannya kepada Ajo Kawir dan menyuruh di bocah membaca buku-buku itu. Isinya hanya menceritakan persetubuhan. Dengan dengus perempuan berahi dan lolongan lelaki orgasme. Di tengah-tengah, kadang disisipi foto-foto persetubuhan, atau sekadar. Perempuan ngangkang memamerkan celah kemaluan mereka, dengan cetakan coklat putih. Iwan Angsa sering membaca ulang buku-buku itu, sebagai hiburan sebelum naik ke tempat tidur dan menunggu Wasami. Buku-buku itu selalu berhasil membuat kemaluannya berdiri, kadang sampai basah. Dan kini ia berharap buku itu memberi keajaiban kepada Ajo Kawir. Ia membiarkan bocah itu membaca buku di kamar. Ajo Kawir duduk di tepi tempat tidur seperti sebelumnya, tetap tanpa mengenakan celana. Tangannya sibuk membuka buku itu, halaman demi halaman. Jelas ia sangat menikmatinya. Tak ada orang yang tak menikmati buku seperti itu. Beberapa menit sekali, diam-diam, Iwan Angsa mengintip bocah itu melalui kisi-kisi udara di atas pintu. Bagaimana? Tanya si tokek, menunggui ayahnya di dekat pintu. Iwan Angsa tak mengatakan apapun. Ia melihat Ajo Kawir masih duduk di tepi tempat tidur. Sudah 4 buku dibacanya. Dan kemaluannya masih tidur nyenyak. Tampak seperti gumpalan akar jahe. Lewat jam 11 malam. Iwan Angsa berjalan menuntun Ajo Kawir di jalan setapak yang memanjang di samping rel kereta api. Hanya ada lampu jalan yang pucat menerangi mereka. Keduanya tiba di satu tempat dengan gubuk-gubuk kecil, dan beberapa orang, tampak hanya dalam bentuk siluet, duduk-duduk di bangku kecil dan di bantalan rel, ada cahaya remang dari bola lampu kecil, 5 watt, serta dari lampu minyak penjual gorengan yang mangkal di pinggir jalan. Mereka berhenti di salah satu gubuk, yang tampaknya tak berpenghuni. Iwan Angsa menoleh ke sekitar. Tangan Ajo Kawir terasa dingin di genggamannya. Ia menoleh ke arah si bocah. Ajo Kawir memperlihatkan rasa tak betah, dan berbisik ingin pergi dari tempat itu. Tapi Iwan Angsa menahannya tanpa mengatakan apapun. Dari kegelapan, muncul seorang perempuan dan menghampiri mereka. Ia berdiri di depan Iwan Angsa dan si bocah. Jajan, tanya si perempuan. Ya, aku butuh perempuan untuk bocah ini. Si perempuan menoleh ke arah Ajo Kawir dan tersenyum, hampir tertawa. Ia mengulurkan tangan ke arah Ajo Kawir, tapi si bocah malah menggenggam tangan Iwan Angsa lebih kencang. Kemarilah, kata perempuan itu, aku akan mengajarimu sesuatu, seperti dulu kami mengajari bapakmu. Iwan Angsa hendak berkata, bocah itu bukan anaknya, tapi kemudian ia memutuskan untuk tak mengatakan apapun. Aku ingin kau membuat kemaluannya berdiri, bagaimanapun caranya, kata Iwan Angsa. Tentu saja, kata si perempuan. Semua orang membayarku untuk itu. Setelah sebelumnya menggenggam erat tangan Iwan Angsa, kini Ajo Kawir mencoba melepaskan diri dari cengkeramannya. Iwan Angsa tak melepaskannya. Ia menoleh ke arah si bocah, dan Ajo Kawir berusaha keras untuk kabur. Iwan Angsa menggeleng dan mendorongnya ke arah pintu gubuk itu. Si perempuan membuka pintu dan masuk ke dalam. Ada cahaya lampu lain di dalam gubuk. Iwan Angsa menyeret Ajo Kawir ke dalam gubuk, meninggalkannya di sana sebelum keluar dan menutup pintu. Ia duduk di bantalan rel dan menemukan seseorang yang dikenalnya, mengeluarkan kretek dan ngobrol sambil menunggu. Ketika Iwan Angsa memutuskan untuk membawa pergi Ajo Kawir, si toket minta ikut. Iwan Angsa melarangnya, sambil berkata, ini urusan orang dewasa. Tapi Ajo Kawir masih kecil, si toket mendebat, dan aku seumur dengannya. Iwan Angsa tetap tak mengizinkannya ikut. Ajo Kawir dan si toket berbeda. Perbedaannya seperti hidup dan mati. Perbedaan antara kemaluan yang bisa berdiri dan tak bisa berdiri. Tunggu di rumah dan jangan keluar, kata Iwan Angsa. Tapi diam-diam si toket mengikuti mereka. Untunglah mereka hanya berjalan kaki, sehingga ia bisa terus mengikuti mereka. Ia terus menguntit hingga sampai di tepi rel, si toket melihat seorang perempuan menghampiri keduanya, dan tak berapa lama perempuan itu masuk ke dalam gubuk. Ajo Kawir berada di gubuk itu bersama si perempuan. Si toket memutuskan untuk mendekati gubuk dan mencari tahu apa yang terjadi di dalamnya. Dari tempat si toket mengintip, terlihat jelas pelacur itu mencoba segala cara untuk membuat misinya berhasil. Pelacur itu menelanjangi si bocah Ajo Kawir, dan kemudian menelanjangi dirinya sendiri. Si pelacur mulai memegangi kemaluan Ajo Kawir, mengelus-elusnya. Ajo Kawir diam saja, demikian pula kemaluannya. Si pelacur mulai mendekatkan mulutnya, menjilat ujung kemaluan Ajo Kawir dengan lidahnya, dan si toket hampir terpekik karena mengira pelacur itu akan memakan kemaluan Ajo Kawir. Ia teringat memek bergigi. Perempuan itu rupanya hanya mengulumnya, dan itu pekerjaan sia-sia belaka. Ini tak pernah terjadi dalam hidupku, kata perempuan itu. Ada sedikit kecemasan di dalam suaranya. Ia mengangkat tubuh bocah itu, mencoba membenamkan kemaluan si bocah ke dalam tubuhnya sendiri. Ia menggoyang-goyangkan pinggulnya. Ia melirik. Tak ada yang berubah dari kemaluan si bocah. Perempuan itu berhenti dan memandang si bocah dengan putus asa. Tak ada yang lebih menghinakan pelacur kecuali kontol yang tak bisa berdiri. Segala upaya dilakukan selama hampir 1 jam, hingga Iwan Angsa masuk dan menyuruh mereka berpakaian. Iwan Angsa menggandeng bocah itu meninggalkan tepian rel kereta. Aya tak mengatakan apapun. Ajo Kawir juga tak mengatakan apapun. Di belakang mereka, si toket juga tak mengatakan apapun, berjalan dan terus menguntit. Dengan roman sedih, Iwan Angsa akhirnya berkata, hanya Allah yang bisa menolongmu. Si toket berjalan lebih cepat, melalui jalan pintas, berharap sampai di rumah lebih dulu. Bagaimanapun ia tak ingin membuat keributan dengan ayahnya untuk urusan sesepele keluar rumah tanpa izin. Hari masih pagi. Kabut masih tampak di sana-sini. Si toket keluar dari rumah. Ia merasa lapar dan mencari tukang serabi sebelum mandi dan berangkat sekolah. Wasami belum menyiapkan apapun dan berkata, cari saja makanan di luar. Ia berjalan dan melewati bagian belakang rumah Ajo Kawir. Si toket melihat bocah itu berdiri di depan tanggul kayu tempat pekerja ayahnya biasa memotong-motong kayu bakar. Selain bekerja di perpustakaan daerah, ayahnya memiliki usaha pembuatan batu bata, dan pembakarannya terletak tak jauh dari rumahnya. Dan di sanalah Ajo Kawir, di tempat kayu-kayu biasanya dipotong untuk pembakaran tanah liat. Celananya sedikit melorot sehingga dari belakang terlihat belahan pantatnya, yang agak kehitaman.
Si Tokek penasaran dan berputar. Ia melihat Ajo Kawir meletakkan kemaluannya di atas tanggul kayu tersebut, sementara tangan kanannya mengacung memegang kapak. Sudah jelas ia bermaksud untuk mencincang daging kecil pemalas di selangkangannya itu. Ajo Kawir mengangkat kapaknya tinggi. Si Tokek melompat dan langsung mencoba merebut kapak. Ajo Kawir terkejut dan mencoba melepaskan diri dari cengkeraman si Tokek. Tahu perebutan itu akan berlangsung lama, tanpa membuang waktu, si Tokek menonjok hidung Ajo Kawir. Ajo Kawir terkejut, dan itu membuatnya sedikit lengah. Saat itulah si Tokek berhasil merebut kapak dari tangan Ajo Kawir. Goblok, apa yang kamu lakukan? Ajo Kawir tidak menjawab. Ia memasang celananya, menyembunyikan kemaluannya. Ia kemudian duduk, dan tak berapa lama matanya berkaca-kaca. Si Tokek berpikir, sejak kemaluannya tak bisa berdiri, Ajo Kawir menjadi sedikit cengeng dan gampang mewek. Meskipun agak tak yakin, si Tokek berkata, tentu dengan maksud menghibur sahabatnya, suatu ketika, kontolmu akan berdiri lagi. Percaya saja. Lagi pula, kalau sekarang bisa berdiri, memangnya mau kamu pakai untuk siapa? Pertanyaan itu membuat Ajo Kawir menoleh. Ia mengusap matanya yang basah, lalu tersenyum kecil. Senyum kecil itu berubah menjadi senyum lebar, dan berubah lagi menjadi tawa kecil. Si Tokek jadi ikut tertawa. Benar juga, memangnya kalau berdiri sekarang, siapa yang mau pakai? Ajo Kawir kembali tertawa, dan si Tokek ikut tertawa. Pagi itu mereka tertawa berdua. Orang-orang lewat dan melirik ke arah mereka, tapi mereka terus tertawa dan orang-orang hanya mengernyitkan dahi memandang mereka. Si Tokek membawa Ajo Kawir ke warung serabi dan menjajaninya. Setelah itu Ajo Kawir baik-baik saja, setidaknya begitu menurut si Tokek. Tak ada tanda-tanda ia mengeluhkan ketidakmampuannya ngaceng lagi. Juga tak ada tanda-tanda kenekatannya. Sebagai seorang teman, si Tokek berusaha untuk terus membuat Ajo Kawir senang, setidaknya agar ia tak mengingat nasib buruknya, juga tak mengingat peristiwa di rumah Rona Merah itu. Tahun-tahun berlalu dan tak pernah ada peristiwa apapun lagi yang berhubungan dengan kemaluan Ajo Kawir. Mereka tetap pergi sekolah. Mereka membuat keributan. Mereka berkelahi di trotoar jalan, di bioskop, di kolam renang, di lapangan sepak bola. Mereka dikeluarkan dari sekolah. Dimasukkan sekolah lain oleh Iwan Angsa, dan nyaris dikeluarkan lagi. Mereka menjalani hidup. Jauh di dasar kehidupan mereka, keduanya menjalani hidup yang sedih, tapi mereka bahagia. Atau pura-pura bahagia. Setidaknya mereka belajar untuk menjadi bahagia. Hingga satu masalah muncul. Suatu hari nanti, Ajo Kawir akan bertemu dengan seorang perempuan bernama Jelita. Tapi sebelum itu terjadi, ia bertemu seorang gadis ketika ia berumur 19 tahun. Gadis itu bernama Itaung. Gadis itu jatuh cinta kepada Ajo Kawir. Ajo Kawir sedang duduk di toko kelontong wasami, ketika seorang gadis masuk. Ia mengenalinya. Teman sekolahnya yang bernama Rani. Mereka bertukar sapa. Apa kabar, Rani? Di mana kamu sekarang? Rani melanjutkan sekolah ke universitas di Bandung. Ajo Kawir bilang, ia tak kemana-mana. Ia baru saja dikeluarkan dari sekolah, entah yang keberapa kali karena ia sudah lupa, dan Iwan Angsa sedang membujuk kepala sekolah agar bisa menerimanya kembali. Ia membantu Wasami menjaga toko kelontong. Begitu pula si Tokek. Si Tokek sedang pergi entah kemana. Mungkin mengangkut beras. Rani duduk di teras toko bersama Ajo Kawir. Ia menceritakan apa yang terjadi sejak mereka tak pernah bertemu. Menceritakan apa yang terjadi di antara teman-teman mereka. Hingga ia menceritakan seorang perempuan yang tinggal di rumahnya selama beberapa minggu terakhir ini. Rani datang ke toko kelontong Wasami untuk membeli susu bagi anak perempuan itu. Perempuan yang disebutnya sebagai si janda muda. Sebab Rani tak mau menyebut namanya. Sampai jumpa di chapter berikutnya. Bergulir vertikal, 10 halaman. 99%